Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai manusia biasa hendaklah berhati-hati dan jangan tertipu dengan amal ibadah kita sendiri, karena sesungguhnya akhir sebuah kehidupan hanya ada dua penentuan, yaitu mati husnul khotimah atau su'ul khotimah. Seperti yang dikisahkan dalam kitab Durratun Nasihin, bahwa ada seorang ahli ibadah yang taat bernama Barsiso. Ia telah beribadah selama bertahun-tahun, dan dalam masa itu ia tidak pernah melakukan maksiat sekejap mata pun. Ia juga mempunyai 60.000 murid yang dapat berjalan di atas awan karena barokah ibadahnya. Sehingga malaikat merasa heran dari ibadah yang dikerjakannya. Maka Allah pun berfirman, "Janganlah kamu heran, karena aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya Barsiso itu dalam catatanku adalah kafir dan akan masuk neraka selama-lamanya." Iblis yang mendengar firman Allah itu pun mengetahui bahwa binasanya Barsiso berada di tangannya. Maka datanglah ia mengunjungi Barsiso di biaranya dan berlagak seperti orang ahli ibadah. Lalu iblis memanggil Barsiso, dan Barsiso pun bertanya pada iblis, "Siapakah engkau dan apa yang engkau kehendaki?" Iblis pun menjawab, "Aku adalah seorang ahli ibadah, datang ke sini untuk beribadah dan menjadi pembantumu beribadah kepada Allah." Setelah itu, diizinkannya si iblis tinggal di kediamannya. Iblis itu pun melakukan ibadah selama 3 hari 3 malam, tidak makan, minum, dan juga tidak tidur. Pemandangan ini pun membuat Barsiso takjub. Berkata Barsiso kepadanya, "Aku makan, minum, dan juga tidur, sedangkan engkau tidak. Padahal aku telah melakukan ibadah selama bertahun-tahun, tetapi tidak dapat melepaskan makan dan minum." Iblis pun menjawab, "Aku telah melakukan suatu dosa. Bila aku ingat dosaku, aku tidak bisa tidur ataupun makan." Maka bertanyalah Barsiso pada si iblis, "Apa dayaku supaya bisa menjadi seperti engkau?" Iblis pun menjawab, "Bermaksiatlah kepada Allah, kemudian bertaubatlah, agar engkau dapat merasakan manisnya ibadah." "Apa yang harus kuperbuat?" tanya si Barsiso. "Berzinalah," jawab si iblis. "Tidak dapat aku lakukan," kata si Barsiso. "Bunuhlah seorang mukmin," kata si iblis. "Itu juga tidak dapat aku lakukan." Maka iblis pun berkata lagi, "Kalau begitu, minumlah air yang memabukkan. Ini adalah yang paling gampang dan tidak ada hubungannya dengan orang lain." Maka ia pun bertanya pada si iblis, di manakah ia bisa mendapatkan minuman tersebut. Dan iblis pun menyuruhnya untuk pergi ke suatu desa yang menjual minuman yang memabukkan itu. Maka pergilah Barsiso ke tempat yang ditunjuknya. Setelah itu dilihatnya perempuan cantik yang pekerjaannya menjual minuman keras. Lalu si Barsiso membeli minuman itu dan meminumnya hingga mabuk. Dan dalam kondisi itulah ia menzinai perempuan cantik itu. Pada saat mana masuklah suami sang perempuan, Barsiso yang merasa terpojok pun lantas membunuhnya. Dalam keadaan demikian, datanglah iblis menjelma dalam bentuk manusia dan melaporkan kejadian itu pada penguasa di zamannya, yang kemudian membawa si Barsiso. Maka dicambuklah Barsiso 80 kali untuk homer, 100 kali untuk perbuatan zina, dan digantung seraya disalib sebagai hukuman membunuh nyawa seseorang. Dalam keadaan mengenaskan, datanglah iblis bertanya kepadanya, "Bagaimana keadaanmu sekarang?" Barsiso menjawab, "Barang siapa mengikuti teman yang jahat, maka inilah akibatnya." Iblis pun berkata,
Aku telah berusaha sekian tahun menggodamu, sampai engkau bisa disalib semacam ini. Dan bila engkau ingin diturunkan dari tiang gantungan ini, aku dapat mengusahakannya, bila engkau mau bersujud untukku 1 kali saja. Maka, dalam keadaan yang kalut dan hampir sekarat, ia pun percaya akan ucapan si iblis, dan bertanya, bagaimana aku bisa bersujud di atas tiang gantungan ini? Iblis menjawab, sujudlah dengan menganggukkan kepalamu. Maka, Barsiso mengisyaratkan kepalanya dengan maksud bersujud kepada si iblis. Dengan sujud Barsiso, kafirlah ia kepada Allah dan keluar dari agamanya. Lantas setelah itu, apakah iblis akan menolongnya? Tentu saja tidak. Ketika iblis telah berhasil menyesatkan Barsiso, ia lepas tangan. Dan iblis pun berkata, aku melepas diri dari engkau Barsiso. Aku takut kepada Allah, Tuhan yang Maha Besar, serta sekalian alam. Quran Surat Al-Hasyr. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga dengan kisah Barsiso tadi, kita bisa mengambil banyak hikmah di dalamnya. Sungguh, kita tidak akan pernah tahu seperti apa akhir hidup kita sendiri. Oleh karena itu, teruslah beribadah dengan istiqomah dan berdoa memohon agar bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Sekian sahabat-sahabatku, semoga bermanfaat dan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.